Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan ketetapan iman dan Islam sehingga bisa melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ini. Semoga ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan pada junjungan alam Nabiullah wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan kepada kita semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan dalam ayat tadi bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara salah satu dari tugas dan fungsi Al-Qur'anul Karim tersebut sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia dan yang keduanya sebagai pembeda antara yang hak, antara yang batil dan yang hak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebagaimana kita mafhumi bahwa ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril tersebut adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suruhan Iqra, bacalah. Artinya bukan hanya sekedar membaca secara letterlek, tetapi bagaimana kita mampu membaca, memaknai, bahkan melaksanakan dari makna yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Selain daripada fungsi Al-Quran sebagai hudan yang tadi, sebagai pembeda yang tadi, juga Al-Quran berfungsi sebagai syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Artinya sebagai obat bagi hati-hati manusia, sehingga selamanya akan selalu teringat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selain daripada itu, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk melaksanakan hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Sehingga pantas ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa
bulan Ramadan adalah bulan Quran. Selain daripada Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, juga bagaimana kita diperintahkan di bulan Ramadan ini untuk selalu membaca, memahami, memaknai isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Sehingga hidup dan kehidupan kita dari mulai A sampai Z memang seharusnya merujuk pada nilai-nilai Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tidak hanya sebagai bacaan, tapi Al-Quranul Karim kita jadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Dalam rangka menyambut Nuzulul Quran yang tinggal 1 atau 2 malam lagi yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita diberikan ketetapan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini. Sehingga dalam melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ini betul-betul warna yang keluar dari sendi-sendi kehidupan kita adalah warna Al-Qur'anul Karim. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.